Baik, saya share screen. Baik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian bahasa Arab kita. Ya, sudah beberapa minggu terhenti kemarin. Eee, Sedikit mengulas pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya kita dikenalkan dengan eee, yang disebut dengan isim dhamir. Sebetulnya ini nanti masih nyambung dengan materi mudhof dan mudhof ilaih yang sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya itu kan mudhof ilaih itu isimnya isim dhohir gitu ya. Misalkan eee, baitul ustadzi gitu ya, rumahnya ustadz. Nah, jadi si mudhof ilaihnya itu adalah isim dhohir, isimnya ya, ini ya, kalau di pelajaran yang ke-10 ini, yang menjadi mudhof ilaihnya itu adalah isim dhamir ya. Isim dhamir itu kemarin kita sudah belajar, ada 14 ini ya. Cuman di pelajaran ke-10 ini nanti hanya dikenalkan, 4 dulu. Jadi huwa, hiya, ana, sama dan anta, itu di pelajaran 10. Nah, isim dhamir itu ada yang mutasil, ada yang munfasil ya, ada mutasil, ada munfasil. Munfasil terpisah, mutasil ada yang bersambung. Nah, yang mutasil seperti apa ya, yang bersambung? Contohnya seperti ini, yang kalau bersambung dengan kalimat yang lain. Kalau yang terpisah seperti ini, huwa, huma, hum, hiya, sampai nahnu ya. Nah, kalau yang mutasil, yang tersambung itu hu, huma, hum ya. Seperti di kalimat qalamuhu, qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum ini mutasil, tersambung. Nah, ketika domir ini dimutasilkan dengan isim yang lain ya, dengan kata yang lain, maka posisinya menjadi mudhof ilaih. Ya, kedudukan domir mutasil dalam kalimat menjadi mudhof ilaih. Qalamuhu gitu ya. Qalamuhuma. Karena dia mudhof ilaih dan kalimat atau isim sebelumnya menjadi mudhof, maka isim sebelumnya tidak boleh ada alif lam ataupun tanwin. Jadi misalkan qalamuhu ya, artinya pulpennya gitu, nya itu kembali ke dia seorang laki-laki gitu ya. Qalamuhu pulpennya, tidak boleh al qalamuhu ya. Tapi qalamuhu karena dia menjadi mudhof dan hu-nya ini domir mutasil yang asalnya huwa, dia menjadi mudhof ilaih ya. Nah, ini pelajaran yang ke-10. Sampai di sini ada pertanyaan atau bisa dipahami? Nah, sebetulnya kemarin nanti domir ini terbagi ke dalam 3 ya, ada goib, mukhotob, dan mutakalim. Ya. Mutakalim itu orang pertama, saya, kami gitu ya. Ana nahnu. Mukhotob itu orang yang diajak bicara atau orang kedua, anta, antum, antum. Kalau goib itu orang ketiga gitu ya, atau orang yang dibicarakan. Huwa, hum, dia artinya dia ya, dia, mereka gitu ya. Huwa, huma, dia dua orang laki-laki, hum, mereka sekalian laki-laki. Jadi mutakalim, mukhotob, dan goib. Itu pelajaran yang kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihannya ya. Eh, Baik, saya di sini langsung kita baca saja sama-sama ya. Hamidun ya. Man anta, siapa kamu? Muhammad berkata, ana tolibun bil jamiati. Nah, ana di sini dia domir ya. Tolibun ini menjadi khobar ya. Kalau anak di sini karena dia domirnya munfasil, dia tidak menjadi mudhof ilaih karena dia tidak bersambung dengan kalimat yang lain. Karena dia berdiri sendiri, maka dia menjadi subjek di sini ya, menjadi mubtada. Ana tolibun. Nah, tolibun menjadi khobar.
menjadi predikatnya ya. Ana tolibun bil jamiati di sebuah universitas ya. Saya seorang mahasiswa di sebuah universitas gitu ya. Ana tolibun bil jamiati. Ini percakapan antara Hamid dan Muhammad. Nah, lanjut ke eh, kalimat selanjutnya. Ini silakan dibaca Pak Endri. Ya. Anta tolibun jadidun. Apakah kamu mahasiswa baru? Ya, lanjut ke jawabannya. Pak Endri, jadi Oh, pertanyaan dan jawabannya. oh gitu. Oke. Naam. Ya. Ana tolibun jadidun. Ana tolibun jadi dunam, ana tolibun Ya, jadi saya mahasiswa baru. Iya, saya mahasiswa baru. mahasiswa baru. Ya, nah di sini ada anta, ana, domirnya masih domir yang munfasil ya, yang berdiri sendiri, yang tidak bersambung dengan kalimat yang lain. Nah, silakan Mas Ahyar, pertanyaan dan jawabannya. Dari Hamd ya. Ya. Min aina anta? Dari mana kamu? Hmm. Ana minal Hindi. Saya dari India. Ya dari India. Baik, lanjut Mas Faza. Mas Mas Muka Ismi Muhammad. Siapa namamu? Nama saya Muhammad. Muhammadun, Muhammadin. Muhammadun. Ini Muhammadun. Baik, ya. Mas Muka. Nah, ini ada domir mutasil ya. Domir mutasil ka ini asalnya anta. Jadi kalau bertanya siapa namamu tidak masmu anta ya, tapi mas muka. Jadi domirnya dimutasilkan ya. Jadi yang kedua juga ismi Muhammadun, nama saya ya, nama saya Muhammadun. Jadi kalau domir ana kalau dimutasilkan menjadi ya seperti ini ya. Ya mutakalim namanya. Ismi Muhammad. Nama saya Muhammad. Jadi tidak ismu ana Muhammad ya, tapi ismi Muhammad gitu ya. Itu contoh domir yang bermutasi ya. Lanjut Pak Inti. Waman hazal fatal ladzi ma'aka wa zamili. Dan siapa pemuda ya, Fatah bukan? Ya, pemuda. Dan siapa pemuda ini yang dengan kamu? Dia Zamili. Zamili, dia teman saya. Zamili. Ya, Oh, Zamili teman. teman. Waman hadzal fata, dan siapa pemuda ini, alladzi ma'aka, yang maka bersamamu ya. Nah, ini juga ka ya. Dhamir mutasil yang nyambung ke dzorob makan. Ini ma itu dzorob ya, isim juga isim dzorob. Dia posisi menjadi mudhof dan ka menjadi mudhof ilaih. Huwa dia, zamili dia adalah teman saya, temanku kata Muhammad. Di huwa di sini jadi mubtada, zamili jarma mudhof dan mudhof ilaih di sini menjadi khobar, menjadi predikat dari huwa gitu ya. Ini huwanya domir munfasil, zamili ini ada domir mutasil anak di sini ya. Huwa zamili, dia teman saya. Baik. Ini itu bacanya fata alladzi atau fatal ladzi gimana? Bagus. Ya ini bisa disambung saja. Ya. Bisa ya. Ya. Waman hadzal ladzi fatal ladzi ma. Gitu. Karena ini ada alif lam. Dan di sininya sukun gitu ya. Jadi ketemu dua sukun ya langsung wisolkan saja. Oke. Lanjut Mas Ahyar. Huwa aidon minal Hindi. La huwa minal Yaban. Ini. Apakah dia juga dari India? Tidak, dia dari Jepang. Ya.
Jadi Hamid bertanya lagi, apakah temanmu itu dari India juga, ya, sama sepertimu, Muhammad? La huwa minal Yabani. Tidak, dia dari Jepang. Nah, jadi kalau ini contoh untuk kalau domir yang nyambung ke alif atau huruf istifham, ya. Ahwa gitu ya, apakah dia gitu ya. Ahwa a'anta kan, jadi tadi juga ada a'anta gitu ya di atas, a'anta, ahwa gitu ya. Ahwa aidon minal hindi la huwa minal yabani. Tanya Pak, Ya, itu posisi Aidon itu di tengah atau di belakang atau di mana aja boleh ya? boleh. Ahwa minal hindi aidon bisa. Ahwa aidon minal hindi juga boleh gitu ya. Ini karena kan kata tambahan aja ya, aidon itu kayak ya juga gitu ya, kayak di Indonesia. Tapi biasanya ahwa aidon kalau di bahasa Arab, biasanya di sini di tengah, ahwa aidon minal hindi gitu ya. Apakah dia juga dari India. Baik. Nomor selanjutnya, Faza. Masmuhu ismu Hamzatu. Hamzatu ya. Hamzatu ya. Siapa namanya? Namanya Hamzah. Hamzah, gitu ya. Siapa namanya? Nah, ini nanya ke terkait dengan temannya itu ya. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Hamzah. Lanjut Pak Henry, nomor Ma lughatuka ya Muhammad. Apa bahasa kamu Muhammad? ya. Jawabannya Lughatil Urdia tuh bahasa saya bahasa Urdu. ya. Ma lugatuka ya Muhammad, apa bahasamu ya Muhammad? Lugoti al-urdiyatu, bahasaku adalah bahasa Urdu ya. Urdu gitu ya. Lugoti al-urdiyatu, bahasaku adalah bahasa. Pak, tadi ya Muhammadun ya belakangnya kalau habis ya kata wahai itu. Ya, ya Muhammad. Hmm, Ya, lugatuka ya Muhammad. Lugoti al-urdiyatu. Ya, harusnya sebetulnya setelah ya itu huruf nida itu tidak boleh ada tanwin gitu ya. Jadi ya, tidak ya Muhammadun gitu, ya Muhammadu gitu. ya Muhammadu. Nah, logo tuh kayak Muhammadu gitu. Lugoti al-urdiyatu. Tapi tidak menjadi ya Muhammadi gitu tuh. Tapi ya Muhammadu tapi tidak boleh ada tanwin karena ini huruf nida atau huruf untuk memanggil gitu ya. Oh gitu. Ya Muhammad. Lanjut Mas Ahyad. Ahia lugotun sahlatun. Naam hiya lugotus sahlatun. Nah, Apakah sahlat apa yang maksudnya? apakah hiya? Nah, hiya ini kembali ke mana? Hiya tuh bahasa Urdu berarti maksudnya. Ya, dia itu menuju ke bahasa Urdu. Ahia, apakah bahasa Urdu itu lugotun sahlatun, bahasa yang mudah gitu ya? Nah, jawabannya Muhammad, naam. Hiya lugotun sahlatun. Dia bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah ya. Nah, sahlatun di sini jadi apa posisinya? Masih ingat nggak? Oh itu ya. Kata sifatnya si lugoh. Kata sifat. Ya, sifat ya. Jadi sifat mausuf. Kenapa dia sahlatun? Karena dia mengikuti yang disifatinya ya. Lugotun sahlatun ya. Sifat itu harus sama dari sisi apa? Naat atau sifat itu harus sama dari sisi mudzakkar muannasnya, dari sisi i'rabnya dia harus marfu, kalau dia domah ya domah, harus sama dari sisi jumlahnya juga, dan harus sama dari sisi ma'rifah dan nakirohnya. Jadi kalau dia ma'rifah, maka sifatnya juga harus
ma'rifah. Kalau nakirah harus nakirah. Jadi kalau sifat mausuf itu harus sama dari segala sisi gitu ya. Lugatun sahlatun. Baik, lanjut Yang Faza. sahlatun kalau apa namanya muzakkarnya berarti Sahlun. jadinya sahlun ya. Oh Ya, sahlun. baik. Wahamzatu ma lughatuhu Hmm. lughatuhu al-yabaniyatu wa hiya lughatun su'batun. Hmm. Artinya apa? Hamzah kenapa? Hamzah. Dan Hamzah Wah apa Hamzatu ma lugatuhu, dan Hamzah apa bahasanya gitu ya. bahasanya bahasa Jepang dan dia bahasa yang sulit ya. Sulit ya. Batun kebalikan dari sahlatun. Lugatuhu al-yabaniyatu. Bahasa yang dipakai Hamzah itu bahasa Jepang karena dia dari Jepang tadi ya. Si Hamzah ini. Wahia lugatun batun. Bahasa Jepang itu bahasa yang sulit katanya. Nah, ini contohnya bahasa Jepang. Al-lugatu al-yabaniyah ini nggak tahu artinya bacanya apa. Jadi ini contoh tulisan Jepang katanya susah menurut percakapan di sini. Kalau bahasa Urdu gampang. Oh ya, tulisannya kena kanji gitu kali ya. Jadi Oke, ya. bener loh susah gitu tulisan bahasa Jepang. Iya. Nah, Oh, kalau bahasa Urdu kan dia dekat dengan Arab gitu ya. Mirip gitu dari sisi tulisan dan bahasanya mirip dengan Arab, makanya karena mereka berbicara bahasa Arab, ngomongin Urdu ya jadinya sahlah, jadinya gampang. Tapi ketika ngomongin bahasa Jepang jadinya susah karena tulisannya beda dan susah, beda banget gitu. Itu susah. Ya lugatun sobatun. Ya. Oke. Aina abuka ya Muhammadu? Abi fil Kuwaiti wa tabibun syahirun. Hmm. Dan dari mana bapakmu? Mana? Oh, di mana ya? Aina. Di mana bapakmu ya Muhammad? Bapak saya ada di Kuwait. Dia dokter yang terkenal. Ya. Aina kalau tidak ada apa-apa kan ada ila aina, ada min aina gitu ya. Kalau aina saja itu artinya di mana gitu ya. Aina saja Aina. di mana. Kalau ada min itu artinya dari mana berarti. Kalau ila aina kemana kan. Kalau aina saja berarti di mana. Aina abuka ya Muhammad. Di mana bapakmu wahai Muhammad? Muhammad jawab abi fil Kuwait. Abi, nah ini kan dari kata asalnya abun dan ana Abu. gitu ya. Abi. Disambung jadi abi gitu ya. Kayaknya di Indonesia juga ada abi dan umi gitu ya. Artinya bapakku dan ibuku. Abi fil Kuwaiti. Huwa tobibun syahirun. Dia dokter yang terkenal di Kuwait. Lanjut Mas Ahyar. wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Hiya aidon fil Kuwaiti. Dia juga di Kuwait ma'a abi, bersama bapak saya. Hiya mudarrisatun hunaka. Dia guru. Hunaka apa ya? Di sana. Di sana. Oh, di sana. Dia guru di sana. Nah, jadi wa aina ummuka hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi hiya mudarrisatun hunaka. Dia guru di sana ya. Nah, tadi terkait abun juga ya, bapak. Nah, kalau dia harokatnya atau syakalnya dia dhamma, maka dia ada wawunya ya, kelihatan di sini ya. Tapi kalau dia tidak ada, kalau dia kasroh di sini wawunya nggak ada ya. Abuka, abi. Nah, padahal kan kalau kita lihat abun bapak itu tidak pakai wawu ya, abun gitu ya. Tapi kenapa di sini ketika dia diwasokkan tiba-tiba ada wawu gitu ya. Nah, sebetulnya asalnya abun itu ada wawunya gitu ya. Asalnya pada dasarnya itu ada awaunya. Cuman karena dia itu terlalu lemah ketika dia
marfu ya. Jadi abun itu wawunya itu dihilangkan. Jadi abun saja. Nah, ketika dia diwasolkan kepada domir anta ini, maka wawunya muncul lagi, abuka. Nah, ketika dia disambungkan dengan domir ana, di sini wawunya hilang lagi, abi gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan dia dhammah ya sebelumnya dan dia disambungkan ke domir, maka wawunya dimunculkan lagi, abuka, dan tidak dimunculkan kalau dia harokatnya kasroh ya. Atau dia sambung ke anak seperti ini, abi. Itu biasanya misalnya apa tadi? Saya itu ya-nya nggak ada titiknya, tapi kalau abi ini ada titiknya dia. Abi ada titiknya. Misalnya kitabi toka atau itu kan ya-nya nggak ada titiknya bukan? Harusnya ada sih. Misalnya zamali tadi nih zamali gitu kan? Oh tadi zamali temen di bawah tadi ada temen. Nah ini kan zamili kan li yang terakhir itu ya-nya tapi dia nggak ada titik tuh zamili gitu kan. Ya Cuman kalau ini tadi abi itu ada titik kenapa? ini harusnya ada titiknya sih. Gitu ya. Iya, karena dia iya gitu ya, bukan alif gitu kan. Kalau yang ada titiknya itu sebetulnya alif maksuroh gitu ya. Tapi karena dinda sebetulnya ya gitu, ya mutakalim. Oh harusnya itu ada Nah, titik ya kayak ismi gitu ya. ya ismi, isamili, tadi lugoti kan, Oh harusnya ada titik ya. abi dan lain-lain. Itu harusnya ada titik. Harusnya ada titik. Tidak dia karena dia bukan alif, dia ya mutakalim gitu. Bukan alif maksurah. Kalau yang tidak ada titik alif maksurah atau alif muringkal gitu kalau bahasa Sunda ya. Kalau ini alif ini ya mutakalim gitu. Nah, kadang-kadang di sini juga ada salah cetak gitu ya. Kadang ada sakalnya harusnya tidak ada gitu. Baik. Sampai tadi di mana tadi? Sini ya. Ada. Adhabta ila al-Kuwait ya Muhammad. Naam. Dhahabtu. Nah, ini juga salah cetak ya. Oh iya. Dahabtu bukan dahabatu. Ini tidak boleh ada ini ya, fathah di sini. Adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu. Naam, dahabtu gitu ya. Apakah kamu pergi ke Kuwait Muhammad? Ya. Naam, dahabtu aku pergi gitu ya. Aku telah pergi. Aku pernah ke sana gitu ya. Maksudnya jadi Hamid itu kamu pernah nggak ke Kuwait gitu mengunjungi ayah dan ibumu? Muhammad jawab naam dahabtu ya aku pernah pergi ke sana. Ini Baik. pas berarti Pak. Ya, zahab Zahab itu itu. kan dia fiilnya fiil madhi gitu ya. Hmm. Fiil yang past tense gitu ya, fiil yang lampau. Baik. Lanjut Bapak Henry. Wazamiluka aina abuhu fil yaban huwa tajirun kabirun. Dan temanmu di mana bapaknya dia ada di Jepang, dia pengusaha yang sukses, yang besar. Bahasa yang besar ya. Wazamilu ka'aina abuhu fil yabani huwa tajirun kabirun ya. Dia pengusaha yang besar, pengusaha sukses. Oke. Nomor terakhir. Enggak terakhir ya. Yang selanjutnya. Ya. Alaka ahun ya Muhammadu. Hmm. Naam. Li ahun wahidun. Ismuhu Usamatu. Wa huwa ma'i. Huna fil madinatul munawwarah. Fil madinatil.
fil madinatil munawwaroh. Alaka itu apa, Pak? Ini masih lanjut. Punya, masih lanjut. punya kayaknya. Oh, punya. Wali uhtuwa hidatun ismuha Zainabu wahia Iraq fil Iraq Ji, ma'a zaujuha muhandis ya, sun. ini agak panjang ya. Panjang ya? Alaka akhun ya Muhammad, apakah kamu punya saudara ya Muhammad? Hmm, Alaka akhun ya Muhammad, apakah kamu saudara? Ini kan bertanya, laka itu huruf jar ya. ya. Li Ka misalnya itu itu ya. ya. Oh iya ya, Li ya. Walaka akhun ya Muhammad gitu. Karena dia disambung ke ka, ke anta gitu, maka dia jadi la gitu ya. Kalau dia sambung ke ana jadi li. Gitu aja. Alakau akhun ya Muhammad. Nah, jawabannya apa? Ini artinya apa nih? Li. Ya, saya punya saudara laki-laki satu. Hmm, Namanya Usama. namanya Usama. Dan dia di sana bersama saya Kalau di... huna di sini. Oh, di sini ya? Ya, kalau di sana hunaka. Nah, Kak. Dan dia bersama saya di sini di Madinah Al-Munawwaroh. Dan wali uhtun wahidatun ismuha Zainab. Dan saya punya saudara perempuan satu orang saudara perempuan. Nama dia Zainab. Wahia fil Iraq ma'a zaujiha. Dan dia di Irak bersama zaujiha apa ini, Pak? Suaminya. Oh, bersama suaminya. Zaujuha muhandis. Suaminya seorang engineer. Engineer. Baik ya. Jadi ini penggunaan li dan la gitu. Laka dan li itu. Alaka akhun ya Muhammad. Naam li akhun wahidun. Saya punya saudara laki-laki ismu Usama, namanya Usama, wa huwa ma'i. Huwa ini kembali ke akhun itu ya, kepada Usama ini, wa huwa, dan dia Usama, saudara saya laki-laki itu, ma'i bersamaku, huna di sini, fil Madinatil Munawwarati di kota Madinah Al-Munawwarah. Wali dan saya punya ukhtun wahidatun, satu orang saudara perempuan, ismuha. Nah, ini ya di sini kalau perempuan pakainya ha gitu ya. Ismuha Zainabun. Wahia fil Iraqi ma'a zaujiha. Nah, ha juga ini kembali ke Zainab gitu ya. Zaujuha, suaminya, muhandisun. Nah, jadi domirnya itu terus gitu ya, dipakai sesuai dengan subjek yang ditunjuknya gitu ya. Ini hia, di sini dia zaujiha gitu, zaujuha gitu ya. Terus. Itu zaujiha dengan zaujuha itu karena dia ma'a jadi zauji gitu ya, bukan zauju Ya, gitu ya. karena ma'a zaujiha. Nah, zauji di sini kenapa kasroh, dia menjadi mudhof ilaih dari ma'a. Oh, bukan ma'a karena ma'a bukannya itu ya. Bukan kayak fi gitu ya. Bukan huruf jar dia. Oh gitu. Dia dzorob makan. Jadi kata keterangan tempat gitu. Isim yang menunjukkan tempat gitu. Ma itu bersama tapi menunjukkan tempat. Keberadaannya itu bersama ma'a zaujiha. Maka di sini menjadi mudhof ilaih dari ma'a. Nah, di sini zauju tidak zauji lagi. Kenapa? Karena dia ini sudah titik ya, ini kalimat yang baru. Zaujuha, maka ini menjadi mubtada lagi. Zaujuha muhandisun. Terus ini itu akhun dengan ukhtun itu kalau misalnya punya satu kakak laki-laki, satu adik laki-laki itu gimana? Kakak adik itu sama akhun dulu. Satu adik laki-laki dan Jadi adik sama kakak. kakak laki-laki dengan adik laki-laki itu Akhun sama. sama ya. Iya, sama akhun. Oh.
Jadi Nggak, akun kalau Google kalau ini Jepang kan, lautan. kalau Jepang kakak laki-laki ani, kalau adik laki-laki ototo gitu kan. Jadi Oh beda dia. ya, kalau di Arab itu sebenarnya akun aja, cuman kadang-kadang ada akun kabir sama akun sogir gitu. Oh gitu ya. Ya, Oke. jadi akun kabir ya kakak gitu ya, saudara laki-laki, kakak laki-laki, akun sogir ya adik laki-laki gitu. Tapi Oh, kalau di sini akun ya bisa kakak dan adik juga gitu. Akun itu tidak disebutkan. oke, akun kabir. Akun kabir sama akun Akun sogir. kabirun gitu ya, atau Hmm. gimana? Hmm. Kabir itu bukan berarti besar gimana ya badannya, tapi dia tua. Kalau Kakak. kabir dan sogir dalam menuju ke orang itu menjadi tua atau muda. Di ulama juga kan ada ulama ya, kabair gitu ya, yang ulama-ulama besar itu maksudnya bukan ulama besar secara badan, tapi ulama yang sudah senior gitu ya. Gitu. Hmm. Munawar artinya tuh mulia, mulia ya, Cahaya Pak? sebetulnya. Oh, Al-Madinah kayak Al-Munawwaroh, jadi kota yang bercahaya. bercahaya. Munawar tuh nurun kan artinya cahaya ya. Munawar. Oh, dari nur. Hmm. Itu Madinah. apa? Fil Madinatil Fil Munawwaroti. Madinatil Munawwaroh. Oh. Sebetulnya Madinah itu artinya kota gitu. Jadi Oh. misalkan Madinah tuh Jakarta gitu ya, kota Jakarta. Tapi kalau ini kan menunjukkan sesuatu yang ma'rifah ya, Al-Madinah. Nah, kalau Al-Madinah artinya adalah kota yang spesifik, yaitu kota yang kita sebut dengan kota Madinah gitu. Tapi sebenarnya artinya Madinah itu kota gitu ya. Masyarakat ada istilah masyarakat madani gitu. Oh iya benar juga ya, masyarakat madani. Masyarakat yang modern gitu ya, yang modern. Ini kedudukannya itu tadi kayak apa? Madinah itu kata benda, Munawwaroh kata sifat itu. Nah, naat itu juga. Yang mana? Yang Munawwaroh? Al-Madinah Madinati Munawwaroh itu posisinya itu Ya. apa? Al-Madinati, fil Madinati ini kan jadi jar majrur ya, dia majrur Kata dari benda ya. ya. Al-Munawwaroti ini jadi sifat dari Al-Madinah. Makanya Al-Munawwaroti ini bentuknya ngikutin Al-Madinah kan, dari segala sisinya gitu. Fil Madinati Al-Munawwaroti. Fil Madinati di kota yang bercahaya. Yang bercahaya. Fil Madinah Munawwarah. Makanya di Indonesia juga sebetulnya ada kota namanya Medan. Medan itu artinya kota juga. Itu dari Madinah juga gitu ya. Sama Medan. Artinya kota. Medan. Medan perang berarti kota perang. Medan perang. Maidan bukan. Iya. Fil Madinah gitu. Baik. Nah, Yang terakhir, Mas Reza. Indaka sayyaratun ya akhi. Apakah lanjut dulu. La ma indi sayyaratun. Indi darajatun. Hamzatu indahu sayyaratun. Apakah kamu punya mobil ya? Wahai saudaraku, tidak, aku tidak punya mobil. Aku punya sepeda. Hamzah, dia punya mobil. Ya. Aindaka saya rotun ya akhi. Apakah kamu punya mobil, saudaraku? Wahai saudaraku. La, tidak. Ma indi saya rotun. Indi darrojatun. Saya tidak punya mobil. Saya punyanya sepeda. Hamzah indahu saya rotun. Hamzah punya uh, mobil gitu ya. Nah, di sini kita bisa ada perbedaan ya. Kalau Hamid itu bertanya tentang sesuatu kepemilikan yang bentuknya orang ataupun yang berakal gitu ya,
maka menggunakan la gitu ya, atau li tadi ya. Alaka akhun ya Muhammadu gitu. Tapi kalau menunjukkan kepemilikan, menanyakan kepemilikan yang bentuknya benda seperti mobil, dia tidak menggunakan la, tapi menggunakan inda gitu ya. Tidak alaka saya rotun ya akhi, tapi aindaka saya rotun ya akhi. Jawabannya la. Ma indi. Nah, ma di sini juga artinya bukan pertanyaan apa gitu ya. Kan ma juga ada ma yang istifham ya. Mas muka, siapa namamu gitu ya. Nah, ma di sini disebut ma nafiyah. Itu ma yang artinya menegasikan sesuatu. La, ma indi saya rotun. Tidak, saya tidak punya mobil. Jadi artinya ma juga tidak di sini. La juga tidak kan. La, ma indi saya rotun. Indi darrojatun. Saya punyanya sepeda. Hamzatu indahu saya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini. Itu berarti ma itu kan cara membuat negatif, kalimat negatif ya. Selain pakai ma, ada cara membuat negatif. Ada, nanti menggunakan cara membuat negatif juga banyak. Ada pakai la, ada pakai ma. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Seperti la ilaha ya, illallah, tidak ada Tuhan, itu juga kalimat negatif, tapi tidak memakai ma ilaha, tidak kan? Tapi pakainya la ilaha illallah. Nah, kalau di sini nyambung ke kepemilikan indi atau li gitu, itu pakai ma. Ma indi saya rotun. Nah, kalau di sini misalkan dia tidak punya saudara, gimana? Alaka akhun ya Muhammadun? Jawabannya la, mali akhun. Tidak, aku tidak punya saudara, gitu ya. Tapi kebetulan di sini jawabannya iya. Gitu. Jadi ma di sini hanya penegasan dari la di sini sebetulnya, ya. La di sini juga sebetulnya sudah negatif ya, tapi supaya ininya sesuai, ininya negatif juga, maka dia ditambah ma. Gitu. Tidak, saya tidak mau punya mobil gitu ya. Jadi biar sesuai ya, itu antara kalimat ini dan jawaban pertamanya lah. Baik. Lanjut, masih ada waktu ke ini berikutnya ya. Ini sebetulnya ini pertanyaan berdasarkan percakapan tadi ya. Gitu. Tamrin berikutnya ajib anil asilatil atiyah. Ini jawabannya sesuai dengan percakapan yang tadi. Oh, cara nanya ya kali ya nih. Ya, ini cara nanyanya dan cara menjawabnya sebetulnya nanti ya, yang di ini. Baik, Pak Endri nomor 1. Mas Muka, Ismi Endri. Ismi Endri. Nah, tapi di sini kita pura-pura menjadi Muhammad ya. Oh, Ini kan Ismi percakapannya Muhammad. tadi Hamid dan Muhammad ya. Kita pura-pura menjadi Muhammad. Mas Muka? Mas Muka, ana Muhammadun. Ana Muhammadun. Gitu. Mas Ahyar, min aina anta? Min aina anta? Ana minal Hindi. Saya dari India. Saya dari India. Oke. Ya. Jadi nomor selanjutnya saya nanya, nanti bapak-bapak atau mas-masnya yang jawab ya. Baik. Mas Kaza, malu gotuka? Roti al-Urdiyah. Urdiyah. Berarti al-Urdiyah ya. Karena Muhammad dari India. Pak Endri, aina abuka? Abi fil Kuwaiti. Abi fil Kuwaiti. Bapak saya di Kuwait. Mas Ahyar, aina ummuka? Ummi aidon fil Kuwaiti. Ummi aidon fil Kuwaiti. Abi gitu ya. Abi. Nomor 6, Mas Faza, alaka akhun? Naam li akhun. Naam li akhun.
Li akhun wahidun. Wahidun. Oh iya, Ya. wahidun. Ya sebetulnya boleh saja. Naam, li akhun gitu ya sudah cukup gitu. Karena akhun itu artinya juga satu satu saudara. Tapi biasanya biar ditegaskan gitu ya. Ada penegasannya li akhun wahidun. Baik. Nomor selanjutnya Pak Henry, alaka ukhtun? Naam, li ukhtun aidon wahidun. Li ukhtun wahidatun. Oh ya. Ya. Naam, li ukhtun wahidatun. Baik. Mas Ahyar, aindaka sayaratun? La ma indi sayyaratun. Tidak, Baik. saya tidak punya mobil. Ya. Ma indi sayaratun. Faza, aindaka darrojatun? Naam, indi darajatun. Baik. Pak Henry, aindaka kolamun? Nah ini nggak ada ya. Ya anggap Nggak aja, nggak ada anggap aja ceritanya. Muhammad La nggak punya. ma indi kolamun. Baik. La ma indi kolamun. Mas Ahyar, aindaka daftarun? Coba ngarang aja ini. Oh, ngarang aja. Naam, indi daftarun. Indi daftarunnya saya punya buku. Kalau misalnya saya punya bukunya 3 gitu, Pak, jadinya gimana tuh? Salah satu gitu. Ini daftarun berarti Apakah saya punya? Mufrad. Kalau ditanya aindaka daftarun itu artinya iya atau tidak. oh iya Punya atau atau tidak tidak aja ya. gitu ya. Oh iya ya. Tapi kalau misalkan saya ditanyanya nanti ya, misalkan kam gitu ya. Kam indaka daftarun, berapa buku yang kamu punya? Nah, itu baru jawabannya saya punya 3 buku gitu. Indi salah satu dafatir gitu. Saya punya 3 Udah susah tuh, udah jamak tuh. Mulai jawab. Bukan daftarun. Udah bukan Itu harus daftarun. bentuknya dijamakan nanti dafatir gitu ya. Oh, Yes. baik. Faza abu kata jirun? Naam, abi tajirun syahirun. Syahirun. Baik. Naam abi tajirun sahirun. Bapakku orang pengusaha yang sukses. Pak Henry, min aina Muhammadun? Muhammadun min Hindi. Minal Hindi. Minal Hindi. Muhammadun minal Hindi. Mas Ahyar, ma lugatuhu? Lugatuhu al-urdiyatu. Lugatuhu al-urdiyatu. Al-urdiyatu. Bahasa Urdu Tulis ya. nih, al-urdiyatu. Faza aina abuhu? Abu fil Kuwaiti. Fil Kuwaiti. Pak Henry, aina umuhu? Umuhu fil Kuwaiti aidan ma'a abuhu. Baik, fi Kuwaiti aidon ma'a abuhu gitu ya. Mas Ahyar, min aina Hamzah? Min aina Hamzah tuh? Huwa minal Yaban. Wa minal Yabani. Dia dari Jepang. Tadi Faza ma lugatuhu? Pak Andri mau nanya? Iya. yang tadi 16. 16. Aina. Ma'a abuhu ya, bukan abihu. Ma'a abuhu gitu ya. Oh ya, abuhu ya. Aina umuhu? Tadi yang ma'a itu bukannya itu. Bukan ya? Iya ini. Aina umuhu? Kan dia ditanya ibunya di mana? Ibunya Muhammad di mana? Jawabannya umuhu fil Kuwaiti. Umuhu aidon fil Kuwaiti ma'a abuhu. Abuhu atau abihu? Ma'a abihi. Abihi. Ma'a abihi. Ma'a abihi ya. Ya. Karena tadi yang mudhof ilaih itu kan. Ya, karena mudhof jadi ma'a abihi gitu ya. Nomor 18 ini ya. Fazama lugatuhu lugatu Muhammadin. Hamzah. Lugatuhu
al-yabaniyatu. Lughatuhu al-yabaniyatu, bahasa Jepang. Pak Henry, aina abuhu? Bapaknya Eh, Hamzah, Abuhu fil Yabani. bapaknya di Jepang juga ya. Mas Ahyar, aina Zainabu? Aina fil Iraq. Kok Iraqi. Zainabu. Iya, Zain. Hiya jawabannya fil Iraqi. iya fil Iraqi. Faza aina zaujuha? Suaminya Zainab. Suaminya Zainab ya. Oh, zaujuha fil Iraqi aidon. Zaujuha fil Iraqi aidan. Suaminya di Irak juga gitu ya. Terakhir Pak Henry, zaujuha mudarrisun? Naam, zaujuha mudarrisun. Istrinya itu bukan mudaris kayaknya. Bukan ya? Zaujuha. Muhandis. La, Jadi la jawabannya zauju, la ma zaujuha mudarrisun. Bukan gitu ya? Atau Nah, kalau ditanyanya seperti ini, azaujuha mudarisun, maka jawabannya la, la huwa zauj muhandisun. huwa. Oh, jadi bukannya mudaris kasih depannya Dinegasikan ma enggak, gitu ya? langsung aja gitu ya. Oh, Azaujuha mudarisun, la huwa la muhandisun. la Nah, zaujuha muhandisun. ya, dia seorang engineer gitu. Dia apakah dia seorang guru? Bukan. Dia melainkan dia seorang engineer gitu ya. Ini terakhir ya, kita punya waktu 10 menit, ini yang terakhir. Kita singkat. Do fil farogi fima yali domiruhu atau domiruha gitu ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan hu atau ha ya, sesuai dengan kata yang ditunjuknya. Baik, nomor 1 Mas Ahyar. Hazihil banati tolibat. Bintu. Oh, bin. Oh, ya. Hazihil bintu tolibatun. Ismuha Zainab. Ismuha ya. Artinya apa? Namanya Zainab. Kalau hadhil Ini bintu tolibatun Hazil artinya? bintu ini adalah anaknya mahasiswa perempuan. Salah ya. Ismuha Kalau Bintu. mahasiswa, kalau begitu artinya perempuan mahasiswanya punya anak gitu ya? iya, bukan gitu ya? Bukan gitu. Jadi hadhil bintu. Nah, hadhil bintu, gadis ini, anak kecil ini, anak kecilnya. ini, tolibatun seorang siswi ya. Tolibatun seorang siswi. Ismuha, namanya Zainab. Oh, itu bukan al bintu Ciga. Oke. Bukan. Oke, Kalau terbalik ya. Kalau di sininya tidak ada alif lam, ya misalkan hadhihi bintu Bintu tolibati. tolibati. Nah, kalau begitu ini anak perempuannya. Iya. Itu. Alanya di belakang harus. Di belakang. Ya, jadi memang itu beda. Jadi kalau alif lamnya pindah ke sini ke yang tolibanya itu beda artinya. Jadi hadhihi bintu tolibati, ini anaknya siswa. Tapi kalau alif lamnya di sini, maka hadhihi al bintu hadhil bintu tolibatun gitu ya. Tolibatun ini menjadi khobarnya. Al bintu menjadi badal dari hadhihi. Jadi harus hati-hati. Ada alif lam dan tidak ada lam, beda artinya. Nomor 2, Faza. Muhammadun tabibun. Wabnuhu muhandisun. Muhammad orang dokter dan anaknya engineer. Baik. Nomor 3, Henry. Hazar rijalu tajirun kabirun.
ismuhu Abdillah. Abdullah. Abdullah. Ya. Laki-laki ini pengusaha yang sukses, namanya Abdullah. Namanya dia ya. Iya, nama dia Abdullah atau namanya Abdullah. Ya. Kalau di Indonesia kan nya semua gitu ya, namanya mau laki-laki mau perempuan ya pakai nya gitu ya, namanya gitu. Di Indonesia di Arab ada ismuha atau ismuhu. Gitu ya. Empat Mas Ahya. Tadi hazar rijalu rojuli. Hazar Rijalu. Hah? Apa? Hazar rojulu. Rojulu. Kalau rijal itu ini apa? Jamak ya, bentuknya itu banyak. Kalau satu orang laki-laki rojul. Hazar rojul. Ya, meskipun di Indonesia banyak namanya rijal, artinya satu Rijal orang. ya. Ya, Baik. tapi harusnya itu rijal itu laki-laki secara umum banyakan gitu. Rijal. Hazar rojul. Nomor 4 ya. Nomor 4. Aminatu fil gurfati. Aminah di gurfatu kitchen ya. Kamar. Oh, di kamar. Di kamar. Wa ummuha fil Fil matbahi. Di ibunya di mana nih? dapur. Dapur. Dapur itu matbahi. Kamar. Ya, dapur itu matbahi, kalau ghurfah itu kamar. Aminatu fil ghurfati wa ummuha, ya ummuha gitu ya, karena kembalinya ke Aminah. Baik, nomor 5, Faza. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mamrudatun atau Mumarridatun. mumarridatun. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Aisyah adalah seorang dokter dan saudara perempuannya seorang perawat ya. Perawat ya. Mumarridah seorang perawat. Aisyah dokter. Terakhir Pak Endri. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamilihi. Lihi, bukan zamiluhu. Kharaja Muhammadun minal fasli. Muhammad baru saja keluar dari kelas. Wa kharaja ma'ahu, dan keluar bersamanya zamiluhu. Kenapa tidak zamilihi? Karena tidak ada isim di belakangnya yang memajrurkan atau membuatnya kasroh ya. Jadi zamiluhu. Karena ma'a ini sudah bersambung dengan dhamir mutasil ini ya. Kalau misalkan di sini tidak ada dhamir mutasil ini, misalkan ma'a zamilihi, nah baru. Tapi kali ini kan ada ma'ahu gitu ya. Jadi ma'a ini berefek kepada dhamir hu-nya ini dan tidak berefek ke isim lagi seterusnya. Ma'ahu zami wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Nah, ini nanti ada pelajaran selanjutnya lagi. Ya, zamil, kenapa zamiluhu itu menjadi marfu? Karena dia menjadi subjek atau menjadi pelaku dari fiil yang di sini. Jadi kalau ada fiil dalam bahasa Arab itu butuh fa'il. Gitu ya. Ada fiil itu pasti butuh fa'il. Fa'il itu pelaku. Jadi ada suatu pekerjaan pasti ada yang mengerjakannya kan, gitu. Nah, khoroja itu keluar. Siapa yang keluar itu? Siapa yang melakukan pekerjaan keluar itu? Siapa? Nah, itu disebut fa'ilnya. Siapa yang menjadi fa'il di sini? Yaitu zamiluhu, temannya. Ya. Jadi yang tadi keluar itu kan temannya. Maka si temannya ini menjadi fa'il, dan fa'il itu harus selalu marfu, harus selalu doma. Contoh yang di sini juga khoroja Muhammadun. Muhammadun itu menjadi fa'il dari khoroja, ya, dari fi'il khoroja. Gitu. Jadi dalam
dalam bahasa Arab itu kalimat itu ada dua bentuk. Tidak akan keluar dari dua bentuk ini. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah, ya. Kalimat jumlah ismiyah, kalimat yang tersusun dari dua isim, ya, dan diawali dengan isim, seperti Aisyatun Tobibatun. Nah, ini kan sebuah kalimat gitu ya. Sebuah jumlah. Nah, jumlah ini disebut jumlah ismiyah karena dia diawali dengan isim. Khoroja Muhammadun, ini juga jumlah, tapi ini bukan jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan fi'il, bukan dengan isim. Gitu. Nah, kalau dalam jumlah ismiyah itu yang pertama disebut mubtada, yang kedua disebut khobar. Kalau dalam jumlah fi'liyah yang pertama disebut fi'il, yang kedua disebut fa'il. Jadi fi'il dan fa'il. Kalau ini mubtada dan khobar. Gitu. Mubtada itu harus selalu marfu. Fi'il juga harus selalu marfu. Gitu ya. Jadi pelaku itu harus selalu marfu. Khoroja Muhammadun. Ini di pelajaran yang selanjutnya. Jadi ini hanya dikenalkan saja sedikit demi sedikit. Berarti tadi itu yang terakhir itu wa khoroja Ma'ahu. ma'azamilihi nggak bisa dipakai ya. Karena ada khoroja itu tadi katanya harus ada Kalau bisa fa'ilnya. sebetulnya begini, khoroja Muhammadun minal fasli wa khoroja ma'a zamilihi, bisa. Khoroja, tapi kalau misalkan wa khoroja ma'i zamilihi, ya, maka khoroja ini yang menjadi fa'ilnya adalah balik lagi ke Muhammad. Karena khoroja ini pasti butuh fa'il gitu, butuh pelaku gitu Fa'il. ya. Nah, kalau Sedangkan misalkan kalau dan keluar ma'azamilihi itu nggak bisa jadi fa'il ya. nggak jadi fa'il. Gitu. Maka wa khoroja dan Muhammad keluar ma'a zamilihi bersama temannya. Maka yang khoroja di sini yang keluar tuh Muhammad lagi gitu ya. Muhammad keluar dari kelas dan Muhammad keluar bersama temannya. Jadi fa'ilnya jadi Muhammad juga gitu kalau di sininya ma'a zamilihi. Tapi kalau di sini ma'ahu dan bersama Muhammad khoroja, nah ini khoroja di sini menjadi zamiluhu. Temannya ini yang menjadi fa'il dari khoroja yang kedua. Gitu. Agak bisa dimengerti. Nah, itu gampang ya domir. Ini hari ini pelajarannya sampai di sini saja. Terakhir masih ada pertanyaan tentang domir. Nah, itu domir sangat penting ya, makanya ini harus diingat-ingat dan ini sangat sering sekali dipakai gitu ya. Pasti ketika ngomong di bahasa Arab itu pasti selalu ada domir. Bahkan nanti ada domir yang tersembunyi gitu ya. Nah, khoroja ini juga sebetulnya kan ada domir yang tersembunyinya, yaitu dia gitu ya. Dalam fa'il, tapi nanti itu. Jadi domir itu sesuatu yang sangat penting dalam bahasa. Baik, terakhir ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan ya kita tutup saja. Nggak ada. Baik, Cukup. Pak. Wadih. Wadih. Baik, kita tutup saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diingat-ingat pelajarannya. Ya, dan minggu depan mungkin kita lanjutkan sekali lagi kalau ada waktu. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ya, terima kasih. Kita tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.